Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, kita akan berbincang mengenai masalah kesehatan sekaligus mencari solusinya, ya. Kita akan belajar dari para narasumber yang datang ke studio kami. Jika ada yang baik dari narasumber kami, silakan ambil hikmahnya, teladani sikapnya, ikuti supaya kita bisa sehat. Tapi jika ada hal yang buruk dari narasumbernya, ya jangan diikuti. Jadikanlah sebagai pelajaran. Oke, dan kami juga ingin mengajak Anda untuk berbagi langsung kepada kami di studio. Jadi silahkan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, sampaikan data riwayat kesehatan Anda melalui alamat email di bawah ini. Oke, di episode kali ini saya ditemani oleh dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Sehat. Sehat. Gimana Kang Ronald? Sehat dong. Sehat pemirsa, harus sehat dan jangan lupa bahagia. Yes, ada Mbak Anita nih. Mbak Anita, apa kabar? Sehat, Kang Ronald, bugar. Salam sehat, salam olahraga. Dan juga ada bersama kami di sini ada narasumber, ada pasangan suami istri. Yang pertama ada Pak Sumarwanto. Pak Wanto, apa kabar? Baik. Dan juga ada sang istri tercinta, ada Ibu Hartini. Bu Hartini, apa kabar? Baik. Saya akan awali Go Healthy kali ini dengan pertanyaan yang mungkin Anda juga pernah mendengar. Kalau kita punya tensi yang tinggi, katanya kita nggak boleh berolahraga. Itu benar atau salah? Benar. Oh, benar. Benar, tapi mesti tahu dulu Kang Ronald, berapa tensi yang nggak boleh buat berolahraga. Oke. Itu 200/110. Itu resiko malah tinggi ya? Nah, itu Oke. udah masuk hipertensi yang krisis, jadi bisa mengakibatkan kegagalan organ kalau olahraga. Di bawah itu malah harus olahraga karena olahraga ini bisa terbukti menurunkan tensi pada penderita darah tinggi. Pertanyaan kedua buat Mas Boyke. Apakah stroke itu penyakit yang bisa menular? Penyakit stroke itu bukan penyakit menular seperti TBC atau seperti HIV. Penyakit stroke itu adalah penyakit yang disebabkan oleh karena kekentalan darah. Kekentalan darah kan nggak menular. Masing-masing. Kekentalan darah Tiap itu orang kan berkaitan dengan pola hidup, gaya hidup kita. Iya, ya. betul. Tapi seringkali, tapi kok yang satu kena stroke, istrinya ikutan kok bisa stroke. Sering saya melihat, Mas Boyke. Karena apa? Karena biasanya dalam satu rumah mereka tuh makannya sama. Gaya hidupnya sama. Gaya hidupnya sama, yang nggak olahraga. Suaminya, istrinya juga nggak olahraga. Makan gorengan santan, ikut juga makanan gorengan santan. Jadi yang ini stroke duluan, lalu diikuti oleh, apalagi ketika ngurus suaminya kan berat banget tuh. Ngurus suaminya berat banget ketika dia kena stroke, akhirnya stres juga. Berdua stres, dua-duanya stroke. Makanya jangan sampai kena stroke. Yang sedih itu bukan cuma satu. Yang penderita aja. Yang sakitnya semua, seluruh keluarga. Sebelum kita belajar dari kisahnya Pak Wanto, ya, kita akan simak tayangan yang satu ini. Kita rangkum riwayat kesehatan Pak Wanto semenjak beliau terkena stroke sampai pemulihannya sampai saat ini. Ini dia. Sumarwanto. Akibat tekanan darahnya yang tinggi, ia sempat terkena stroke pada tahun 2017. Diketahui ada 3 titik penyumbatan di otak sebelah kanannya. Hal ini membuat tubuh bagian kirinya sempat mengalami kelemahan. Namun Sumarwanto tak mau menyerah. Ia yakin dirinya bisa pulih kembali walaupun perlu waktu yang tidak sebentar. Terlebih dengan dukungan keluarga yang tak pernah putus, semakin meningkatkan semangat Sumarwanto untuk bisa pulih. Dari memperbaiki pola makan hingga memperbanyak latihan ia lakukan. Selain itu, Sumarwanto juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu melancarkan peredaran darahnya. Alhasil, kini tekanan darahnya sudah terkendali di angka normal. Dan bukan hanya itu, pemulihan gejala sisa stroke-nya pun sudah jauh lebih baik. Pak Wanto terkena stroke, yang terdampak adalah anggota tubuh sebelah kiri ya Pak ya. Maksimal tangan segimana Pak? Udah nggak bisa lagi ya? Maksimum. Maksimal segitu. Kalau jalan bagaimana sekarang? Kaki bisa napak Pak? Bisa. Bisa. Jalan harus pakai tongkat? Iya. Bicara lancar? Bicara lancar. Ingatan? Kadang-kadang terhambat. Sering lupa. Pak Wanto ini terkena serangan stroke karena tensinya yang tinggi. Rekor paling tingginya tekanan darahnya pernah mencapai 230. Bayangkan,
230. Beliau terkena stroke karena penyumbatan, tapi beliau tidak tinggal diam, melakukan banyak perubahan, ya melakukan banyak usaha. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Betul ya Bu ya? Betul ya Pak? Betul, betul. Ya. Apa aja yang Bapak rasakan? Tensinya sekarang udah Normal ya? Bagus, Terus stabil, good. Bapak yang tadinya suka susah tidur, jadi Bapak itu enak tidurnya. Bangun seger nggak Pak? Berkualitas ya? Iya, Pas bangun seger ya? segar. Oke, dulu mah nggak bisa gitu? Jadi dulu tuh kayak gelisah gitu, Mas. Apa sih? Jadi bangun lagi gitu kalau tidur malam. Apalagi Bu yang dirasakan? Bapak nih sekarang kayaknya lebih semangat gitu loh. Yang dulunya cuman kayak banyak lamun apa gitu. Mungkin keadaan begini banyak lamun ya. Sekarang mah kalau ini mau main, mau keluar gitu. Alhamdulillah. Terus kan biasanya kalau stroke tuh suka ada rasa kebas, rasa baal gitu, sakit gitu. Kalau yang sering saya tanya gitu, enggak pernah kesemutan Pak. apa tuh. Dulu biasanya di mana menyerangnya Pak? Ya yang ini yang sakit Yang ini nih, kiri. yang tangan yang Di tangan kiri. Iya. Iya. Sampai ke Rasanya apa, kaki kesemutan? Bukan kesemutan, malah kejet-kejet gitu. Kayak gitu tuh kayak yang apa sih? Spontan gitu loh, kayak ada gerakan gitu. Dan itu kadang suka bikin kaget, suka dia kalau Oke. tidur bangun. Jadi nggak bisa mengontrol ya Pak ya? Enggak itu. Terus gitu. Spontan aja gitu. Spontan. Tapi nanti- Setelah menggunakan teknologi laser nggak ada lagi tuh? Sekarang udah begitu. mulai berkurang, paling Alhamdulillah. kadang sekali-sekali tapi enggak yang kaget gitu enggak dianya. Oke, good. Jadi tadi Bapak aku mau menekankan soal energi ya. Bapak Ibu bilang lebih seger gitu ya, lebih Iya. bertenaga Iya. gitu kayaknya. Bu, ya. Bersemangat. Lebih semangat. Oke, jadi pemirsa, teknologi laser ini kerjanya Bu, Pak, membuat kompor energi di dalam sel-sel kita namanya mitokondria itu menjadi lebih bagus kerjanya. Lebih optimal. Sehingga sumber-sumber energi yang ada di dalam darah kita dari yang kita makan, Pak, Bu, seperti gula, lemak atau kolesterol, itu bisa diubah menjadi energi lebih baik. Nah, energi ini tentunya akan bisa kita manfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, sehingga Bapak nih terlihat lebih berenergi, lebih segar, lebih bersemangat menghadapi hari. Jadi pemirsa juga boleh menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu kan suatu teknologi yang sudah dikembangkan ya. Dan ini memang khusus untuk darah. Tadi kan saya katakan, itu penyebabnya darah yang kental yang mengakibatkan stroke penyumbatan tadi. Betul. Nah, dia berfungsi pada pembuluh darah dengan mengaktifkan apa yang namanya nitric oxide. Ya, sehingga pembuluh darah menjadi melebar, Lebih akibatnya lentur ya. tekanan darah menjadi turun. Oke. Lalu si teknologi laser juga, ini khusus untuk orang stroke ya, biasanya sulit tidur. Nah, dia mengaktifkan kembali hormon melatonin. Ya, karena kan orang nggak bisa tidur, pertama stres, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ya. Kemudian juga dia nggak bisa tidur juga karena moodnya juga jelek. Nah, itu dibantu dengan yang sinar kuning, yang disebut dengan happy light. Dia stresnya bisa teratasi, melatoninnya naik, akibatnya tidurnya menjadi lebih nyenyak, kemudian dia juga lebih happy. Akibatnya apa? Dari semua itu pemulihannya lebih cepat. Ya, jadi tensinya menurun, kemudian yang paling penting adalah dia menjadi lebih happy dan lebih segar dan bersemangat. Jadi buat pemirsa yang memang sedang mengalami pemulihan stroke seperti Pak Wanto nih, atau mereka-mereka juga yang ingin lebih cepat pulihnya, yuk gunakan teknologi laser. Dan teknologi laser itu untuk mencegah juga jangan sampai stroke berulang. Bisa juga dipakai sebagai pencegahan, ya, supaya darahnya tidak kental. Jadikan teknologi laser sebagai gaya hidup Anda. Senang sekali rasanya melihat perkembangan dan juga perbaikan Pak Wanto menuju arah yang lebih sehat setelah menggunakan teknologi laser. Tekanan darahnya sekarang sudah terkendali di angka 120/80. Padahal dulu sebelum pakai teknologi laser di atas 200 ya, bahkan pernah mencapai rekor 230. Luar biasa bahayanya itu ya. Dan setelah menggunakan teknologi laser, sekarang tidurnya enak, padahal dulu susah tidur. Badan terasa sekarang lebih segar, ya. Aliran darah ke otaknya lebih lancar, dan yang dulu sering merasakan rasa kebas, kesemutan di kaki, di tangan, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah pemirsa, jadi jika Anda punya masalah yang sama seperti Pak Wanto, yuk gunakan alat kesehatan dokter laser ataupun Aculaser Ultimate. Karena ini alat yang sangat praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja, kapan saja, cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri, ya, 2 kali sehari saja, dengan durasi bisa kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi, ya, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser ataupun Aculaser ini akan menstimulasi tubuh
untuk mengoptimalkan zat yang bernama NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah dan bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga mencegah pengentalan darah. Pemirsa, jangan tunda lagi. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jadi silakan hubungi nomor ini ya. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, penting untuk Anda ketahui kalau produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Ingat ya, Anda bisa mendapatkannya hanya ada di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, AccuLaser Ultimate, dan Gogomol. Oke. Go Healthy belum selesai. Kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Wanto dan juga Bu Tini. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita jadikan pelajaran. Ya, tentunya selain satu ini, jadi tetaplah bersama kami di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh pola tidur yang baik tentunya memberikan fungsi tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kamu kurang tidur itu meningkatkan resiko terkena hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Jadi berapa sih durasi yang disarankan oleh American Heart Association? Nah, untuk orang dewasa yang disarankan adalah 7-9 jam per hari. Agar tidur Anda lebih berkualitas, lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita belajar dari kisahnya Pak Sumarwanto yang terkena stroke ya di usia 51 tahun, 5 tahun yang lalu. Karena punya tensi yang sangat tinggi saat itu. Rekornya pernah mencapai 230 tekanan darahnya. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, sehingga 5 tahun terakhir Pak Wanto ini harus menjalani proses pemulihan pasca serangan stroke. Bapak masih semangat untuk sembuh Pak? Semangat. Harus semangat ya Pak ya? Tapi yang paling sulit dalam waktu 5 tahun ini apa Pak? Buat Bapak atau Ibu nih yang merawat yang terkena stroke. Bapak dulu deh, apa yang paling beratnya nih Pak? Paling berat bukan ekonomi, walaupun saya sudah nggak kerja. Oh gara-gara stroke Bapak nggak kerja? Iya kan. Kenapa? Diberhentikan atau Pensiun dini. pensiun dini? Karena tahu diri lah udah nggak bisa kerja. Tapi Bapak tadi bilang ekonomi memang berat, cuman bukan faktor utama yang berat. Sebetulnya apa nih Pak yang paling berat buat Bapak selama 5 tahun stroke ini Pak? Paling berat rasanya pengen segera pulih. Itu yang dalam hati saya. Pengen segera gitu. Kalau secara emosional, kalau dibilang marah-marah enggak. Bapak tuh kan orangnya kalau saya bilang ya begini ya, iya. Bapak tuh nggak pernah banyak ini sih, nggak pernah banyak yang dilarang begini, Bapak enggak. Cuman ya kalau ini paling Bapak kalau ada apa itu suka cengeng. Paling saya suka gini, jangan nangis sih, ntar kirain orang yang nggak tahu Oh, jadi apa lebih sensitif gitu. ya Iya, perasaannya. sensitifnya cuman ke situ aja sih. Sedih sekali melihat Bapak Wanto dan ceritanya. Untuk itu menurut saya penting untuk kita semua tahu apa sebenarnya faktor resiko dari stroke. Agar yang belum mengalami bisa mencegah. Ada beberapa yang bisa dikontrol. Pak, stres Pak. Bapak ada gula darah tinggi? Tidak. Tidak, Tidak. gula darah normal. Utamanya karena stres pekerjaan sehingga menjadi hipertensi ya Pak ya? Iya. Nah, kegemukan? Waktu masih aktif Bapak tuh 88 berat badan. 88. Bapak ada waktu untuk olahraga saat itu? Banyak. Olahraga Banyak waktu olahraga, tapi gemuknya berarti dari? nggak tahu, memang keturunan kali Oh ya. keturunan, oke. Bapak merokok? Tidak. Enggak. Tidak merokok. Tidak pernah? Tidak pernah dari kecil. Oh bagus. Good. Kolesterol pernah dicek tinggi atau tidak? Normal? 210, 215 paling itu aja sih. Meleset dikit lah. Ya, Meleset batas dikit. normal 200 Bu ya Iya. atasnya. Ya ini 210. Oke, itu tadi faktor resiko yang bisa kita kontrol Bisa kita sebenarnya. Oke, kita masuk ke yang tidak bisa dikontrol. Umur. Bapak pada saat terjadinya 51 ya Bu ya. 51. Berarti sebenarnya umur nih tidak nih. Genetik, ada turunan orang tua Betul. stroke? Nah, ini Siapa faktor- Bapak yang stroke lagi di keluarga? Bapak. Oh, bapaknya Orang Bapak. bapak saya. Bapak Oke. sama Hipertensi juga? Sama. Ya ampun Nah, sama. benar. Jadi pemirsa mesti tahu nih, pemirsa yang sudah berbakat turunannya ada hipertensi, ada stroke, ini mesti lebih hati-hati. Jenis kelamin pada pria
memang lebih tinggi terjadinya stroke. Karena memang tadi pola hidup yang nggak sehat, stres pekerjaan, ya itu bisa mengakibatkan lebih tinggi kemungkinannya dan riwayat keluarga tadi ya. Ibu juga menggunakan teknologi laser sama seperti Bapak. Kalau Bapak buat penyembuhan, ya pemulihan, kalau Ibu buat pencegahan. Iya. Apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser, Bu? Tensi saya normal. Bagus, yes. Selain itu saya yang biasa kalau ini susah tidur, kalau sudah pakai itu ya saya kadang tidur tuh keenakan, mau bangun. Mau bangun tuh kayak enak banget tidur itu Mas Ronald. Oke. Ya paling itu aja kalau saya. Stamina bagaimana? Ya alhamdulillah bisa merawat Bapak kan berarti saya sehat, seger gitu. Harus double-double Iya, staminanya loh orang iya. yang merawat yang stroke itu ya. Kita tahu Bapak juga perubahannya begitu baik, Ibu juga, dan ini dibantu dengan teknologi laser. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh si laser itu kepada tubuh kita? Nah ini yang harus dipahami betul oleh pemirsa ya, bahwa dia itu pertama, dia itu mencegah penggumpalan ya atau agregasi trombosit seperti ini kita lihat ya. Dan kalau sudah menggumpal dia akan dipecah atau dilisis. Nah, ketika dinyalakan teknologi lasernya, akibatnya apa? Akibatnya darah tidak menjadi kental lagi, ya. Akibatnya penyumbatan bisa terhindari. Itu baru sinar merahnya. Lalu sinar birunya apa? Dia akan membuat pembuluh darah menjadi elastis. Karena apa? Karena dia mengaktifkan kembali yang namanya nitric oxide. Ya, yang membuat pembuluh darah elastis. Akibatnya apa? Seperti yang dialami oleh Bapak dan Ibu, ya Pak Wanto dan Ibu, tekanan darahnya menjadi turun. Ya, kemudian ada lagi sinar yang kuning. Sinar yang kuningnya apa? Dia akan mengaktifkan kembali yang namanya hormon melatonin yang pada umur-umur Ibu, umur-umur Pak Wanto ini mulai berkurang karena proses andropause dan menopause. Jadi tidurnya lebih nyenyak, bangunnya menjadi lebih segar. Ya, dan ada satu hal, si sinar kuning juga dia mengaktifkan bukan hanya melatonin, tetapi juga adalah hormon yang namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Sehingga lebih gampang bahagia, lebih gampang senang. Akibatnya apa? Tidur cukup, bahagia, kemudian juga energinya cukup. Akibatnya kualitas hidupnya bertambah dan lebih mudah juga untuk menahan berbagai macam infeksi penyakit karena imunitasnya juga naik. Dan teknologi laser itu juga ada yang dimasukkan namanya intranasal. Betul ya. sekali. Jadi pemirsa, ini untuk para penderita stroke seperti Pak Wanto, otak kita nih menjadi ada ya bagian yang terganggu karena tadi ada penyumbatan Pak. Nah teknologi laser ini bisa juga dimasukkan seperti kita lihat Kang Ronald di belakang. Ya, dimasukkan ke dalam hidung, namanya intranasal di dalam hidung, yang akan menyinari bagian otak kita agar aliran darah lebih lancar, seperti tadi yang sudah dijelaskan Mas Boyke, kalau ada penyumbatan darah kental menjadi terurai dan mencegah untuk menggumpal kembali. Sehingga di otak kita ini menjadi lebih lancar aliran darah, pembuluh darahnya lebih oke. Bapak pakai Pak? Yang pakai yang di hidung ya? Iya. Pak udah pakai ini. Betul sekali Pak. Hebat. Ya itu akan bisa membantu pemulihan Bapak dari stroke lebih cepat ya. Dan Bapak juga perlu ingat olahraga ini penting buat para penderita stroke untuk kembali menjadi pulih. Cuman setelah stroke kadang-kadang ada keterbatasan ya. Gimana Bapak mau menjadi olahraga, lemah, gerak, jalan benar. aja susah gitu loh Mbak. Betul. Bukannya nggak mau ya Pak ya, tapi kan Iya. susah gitu loh. Betul. Setidaknya menggerakkan tangan lah. Nah, begini. betul. Bapak udah olahraga juga? Bapak Iya. suka angkat juga? Oke. Udah. Ya, Oke. di bagian yang lemah betul, Bapak bisa melakukan secara pasif atau dibantu. Kalau bagian yang aktif Bapak tetap mesti ya lakukan Iya. gerakan-gerakan secara aktif, tidak perlu berdiri kalau misalnya tidak mampu, sambil duduk juga boleh. Nah, ada teknologi namanya NMES, Pak. Dia bisa ditempelkan di otot-otot yang tidak bisa kita latih karena keterbatasan dan akan mengalirkan aliran listrik untuk merangsang otot dan saraf, memberikan sinyal ke otak kalau nih otot tersebut nih masih bisa kerja loh, masih aktif loh Pak. Ya, jadi namanya neuromuscular electrical stimulation. Ini bisa dipasang teknologi juga bersama dengan teknologi laser untuk meningkatkan fungsi dari otak dan juga otot. Gitu Kang Ronald. Oke. Pemirsa, selain Pak Wanto, selain Bu Tini yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, banyak yang sudah merasakan manfaat ya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan yang saya rasakan dulu itu saya ada pengentalan, kemudian vertigo, tensi tinggi. Pengentalan itu ini di tengkuk belakang sakit, ini kemudian kedua pundak ini sakitnya luar biasa,
sampai menunggu bukan 1 jam 2 jam tapi beberapa hari sampai setelah ininya tidak terasa tegang, baru rasa pusingnya hilang. Sekarang saya alhamdulillah sudah tidak merasakan lagi semua itu. Pemirsa, bagi seorang anak tidak ada yang lebih membahagiakan selain ketika melihat orang tuanya sehat. Mungkin ini adalah hal yang terpikirkan oleh Yozarul Huda, putra kedua dari pasangan Pak Wanto dan juga Ibu Tini. Jadi Jarul, panggilan di rumah, yang membelikan ya teknologi laser kepada Bapak. Terima kasih untuk anakku. Makanya dia kalau pergi sedikit aja saya cariin terus. Kasih sayang orang tua sepanjang zaman kepada anaknya. Kita sebagai anak membalas budi kebaikan mereka meskipun tidak akan pernah terbalas kebaikannya. Ibu, ada yang mau disampaikan kepada Jarul, silahkan. Ya paling tetap jadi anak yang berbakti sama orang tua. Itu aja. Teknologi laser yang Bapak Ibu punya menjadi teknologi laser yang baru. Ini namanya AccuLaser Ultimate. Selain ada teknologi laser tapi juga ada teknologi NMES-nya untuk melatih syaraf dan juga ototnya. Buat Pak Wanto, silakan diterima. Nah, ke Ibu aja deh. Ini adalah AccuLaser Ultimate untuk membantu pemulihan Bapak dan juga membantu pencegahan buat Ibu. Terima kasih Go Healthy, terima kasih juga AccuLaser yang sudah memberikan alat ini. Semoga bisa mempercepat pemulihan Pak Sumarwanto. Pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama, punya keluhan yang sama seperti Pak Wanto, ya jangan tunda lagi. Ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Mari kita atasi masalahnya untuk mencegah komplikasinya. Ini penting nih buat Anda ketahui ya, AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan nih, penting buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Karena kalau kita bisa mengatasi faktor resikonya, komplikasi pun bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot. Ini disarankan nih buat para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Biasanya kalau nggak kiri, kanan. Nah, harapannya apa? Jadi ketika otot dan syarafnya nanti distimulasi akan membantu perbaikan ataupun fungsional menjadi lebih baik. Nah, NMES ini tidak hanya buat penderita stroke, tapi penting untuk kita semua yang masih sehat. Buat apa? Buat pencegahan, ya, sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari, ya, saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah, mungkin Anda bertanya bagaimana cara mendapatkannya, produknya seperti apa? Sederhana sekali caranya, silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ini ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Pemirsa, produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi, serta sudah terdaftar di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Jadi ingat ya, ketika Anda mengingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, AccuLaser dari GoGo Mall. Baiklah, terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mas Boyke buat pencerahannya, ya juga terima kasih buat Pak Wanto, buat Ibu Tini yang telah meluangkan waktu berbagi masalahnya kepada kami. Semoga saran dari kami bisa menjadi solusi buat Bapak dan juga Ibu, ya. Dan tentu saja terima kasih buat Anda pemirsa, sebagai keluarga besar Go Healthy, kami sangat menantikan kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan disampaikan ya melalui alamat email ini untuk perbaikan Go Healthy di masa-masa mendatang. Kami pamit, jangan lupa saksikan terus Go Healthy, cara tepat hidup sehat.